Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak sekalian. Bertemu kembali dengan saya. Jadi kita melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu angin. Dan sekarang kita akan beralih ke evaporasi dan pengaruhnya pada tanaman. Ya, ketika kita berbicara tentang evaporasi, maka kita akan dihadapkan dengan gambar seperti ini, berkaitan dengan adanya matahari, ada infiltrasi, ada perkolasi, runoff, ada air, dan proses kondensasi. Nah, mari kita kupas satu persatu tentang apa sih evaporasi tersebut. Nah, jadi evaporasi itu adalah proses perubahan air dari bentuk cair ke bentuk gas dan berpindah dari permukaan ke atmosfer. Jadi dalam proses evaporasi itu membutuhkan energi. Nah, apa yang dimaksud energi di sini? Nah, ketika evaporasi itu dipengaruhi dari radiasi matahari. Jika tidak ada radiasi matahari, maka proses evaporasi tidak akan terjadi secara baik. Nah, di sini ada syarat-syarat terjadinya penguapan atau evaporasi. Pertama, tersedianya energi. Kedua, tersedianya air di permukaan. Ketiga, adanya perbedaan tekanan uap air di permukaan dan di atasnya atau peranan angin. Ya, tentunya kalau misalnya kita berbicara penguapan atau evaporasi, kita harus ada energi yang pengaruhnya dan juga ada objek yang dipengaruhi. Nah, objek yang dipengaruhi itu biasanya adalah air di permukaan atau berbagai tumbuhan. Nah, di sini ada beberapa jenis evaporasi. Pertama ada evaporasi air bebas, kedua ada evaporasi lahan gundul, terus ada evapotranspirasi. Nah, kita kupas apa perbedaan dari ketiga jenis evaporasi ini. Ya. Nah, ketika kita ke evaporasi air bebas, itu adalah evaporasi yang berasal dari permukaan atau badan-badan air seperti danau, rawa, laut, sungai atau yang lainnya. Ya. Dan evaporasi lahan gundul itu biasanya berasal dari permukaan tanah saja tanpa vegetasi dengan volume yang lebih sedikit dari evaporasi bebas, ya. Kemudian kita ke evapotranspirasi. Nah, sedangkan evapotranspirasi adalah penguapan dari lahan yang ada vegetasinya atau lahan bervegetasi, yang merupakan gabungan dari evaporasi dan juga transpirasi. Jadi kalau evaporasi itu adalah penguapan dari permukaan ataupun dari air, laut, sungai, dan lain-lain. Tapi kalau transpirasi itu jenis penguapan yang berasal dari tumbuhan atau tanaman. Jika evapotranspirasi itu adalah gabungan dari evaporasi dan juga transpirasi. Oke, kita lanjut ya. Ini jenis evaporasi potensial, terus aktual itu bisa dibaca sendiri ya. Nanti kalau misalnya ada yang ingin didiskusikan bisa ditanya nanti di dalam grup, supaya durasi kita tidak terlalu lama dan menghemat dari kuota kalian ya. Nah, selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi kebutuhan air tanaman. Nah, kebutuhan air tanaman itu ditentukan dari berbagai faktor. Pertama, unsur iklim, jenis tanaman, dan ketersediaan air dalam tanah, ya. Seperti gambar awal tadi ya, bahwasanya air pada tanaman dipengaruhi dari iklimnya seperti apa, jenis tanaman seperti apa. Misal tanaman sawit itu kebutuhan airnya pasti berbeda dengan tanaman tebu, atau sawit berbeda dengan tanaman kedelai. Dilihat dari jenis tanamannya, juga ketersediaan air dalam tanah. Misal tanah sawah dengan tanah tegalan itu memiliki perbedaan dalam menghasilkan air, ya. Nah,
Misalnya unsur iklim yang berpengaruh adalah radiasi, suhu udara, kelembapan, dan kecepatan angin. Ini juga sangat mempengaruhi dari ketersediaan air tanaman. Kalau misal salah satu contohnya, jika terjadi radiasi matahari yang sangat terik atau sangat panas, maka mengakibatkan lahan cepat kering. Tuh. Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan air tanaman. Faktor iklim ya bisa dibaca sendiri. Nanti kalau misalnya ingin ditanyakan, kita diskusikan dalam grup. Nah, tadi dari faktor iklim, kemudian yang ini adalah dari faktor tanaman. Nah, kalau dari faktor tanaman itu sangat ditentukan dari jenis dan fase pertumbuhannya. Seperti kita ketahui bahwasanya berbagai jenis tanaman itu berbeda untuk kebutuhan airnya berapa, dan juga dengan fase pertumbuhan yang berbeda. Misal kita lihat tadi sawit dengan kedelai itu sangat berbeda sekali untuk mendapatkan kebutuhan airnya. Otomatis sawit itu lebih banyak dibandingkan kedelai, dan masa pertumbuhannya lebih panjang ya. Kalau kedelai hanya 3-4 bulan, tapi kalau sawit bisa sampai 30 tahun. Nah, itu juga menjadi faktor utama. Kemudian jenis tanaman air atau hidrofil akan berbeda kebutuhan airnya dengan jenis tanaman darat. Nah, itu juga bisa mempengaruhi dari kebutuhan airnya. Dan fase pertumbuhan, kemudian kebutuhan air pada setiap fase pertumbuhan, maka akan mengakibatkan kebutuhan air tanaman yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya adalah ketersediaan air dalam tanah. Nah, ketersediaan air dalam tanah itu mempengaruhi dari jumlah air yang dapat digunakan oleh tanaman. Ya, seperti yang saya ucapkan awal tadi, bahwasanya misal tanah dengan kondisi tegalan dengan tanah renoso atau tanah sawah, kita akan menghasilkan atau tanah itu memiliki kandungan air yang sangat berbeda ya. Dengan lahan sawah menghasilkan air yang banyak, kemudian di tanah yang tegalan itu menghasilkan air sedikit. Bisa pun akan lebih baik di tanah tegalan jika kita berikan perlakuan irigasi. Nah, ini pun juga nanti akan menjadi patokan awal untuk kita belajar di mata kuliah irigasi dan drainase. Insya Allah di semester depan akan mendapatkan mata kuliah ini. Nah, kemudian jumlah air tersedia dalam tanah dipengaruhi oleh tekstur tanah dan kandungan bahan organik tanah. Ya, jika kalian sudah belajar dasar-dasar ilmu tanah, maka kalian akan memahami tentang ini. Tekstur akan mempengaruhi dari jumlah air yang tersedia dalam tanah. Kalau misalnya teksturnya kasar, akan menyebabkan infiltrasi lebih cepat dibandingkan tekstur yang halus ya. Kemudian ketersediaan air dalam tanah berasal dari curah hujan, irigasi, dan air bawah permukaan atau water table. Oke, baik, itulah tadi materi tentang evaporasi. Nanti jika ada pertanyaan, kita bisa diskusikan dalam grup WhatsApp, dan kita di video ini memang saya buat lebih simple, dan lebih banyak kita diskusikan saja di grup WhatsApp agar lebih efektif. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.